Saya, kita semuanya dalam keadaan sehat dan masih diberkati, dilindungi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang terdapat di 2 Samuel pasal 15, ya. 2 Samuel pasal 15 ayat 1. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini yang begitu luar biasa. Berkatilah kami supaya firman Engkau bisa menguatkan iman kami. Terpujilah nama Engkau ya Tuhan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara sekalian, ada satu pastor, motivator, namanya John Maxwell. Saya suka banget untuk belajar dari dia punya tentang leadership. Pada suatu hari banyak orang tanya dia bilang, John, where did you learn all this kind of leadership concept and materials that you're doing so good? Dan dia bilang, you might not happy to know that where I get it from. Jadi John, kamu dapat begitu banyak ide itu dari mana sih sebenarnya? Begitu luar biasa ide tentang leadership ini. Dan John mengatakan, kamu kemungkinan tidak suka kalau saya bicara sama kamu, saya dapat dari mana? Dia bilang, no, nggak apa-apa, kita mau tahu. Dia bilang, aku dapat banyak ide ini dari Alkitab. Dan saya sudah dengar ini berapa tahun yang lalu. Dan 2-3 hari ini saya siapin bahan untuk khotbah tentang anak muda. Dan saya baca tentang Absalom, ya, anak Daud. Dan aku kaget sekali bahwa Absalom melakukan sesuatu hal yang begitu luar biasa, mengambil hati bangsa Israel. Nah, ada hubungan apa dengan John? Karena John mengajar di leadership lesson dia, if you want to be a good leaders, you must know them. If you want to be a good leaders, you must greet them. Kalau kamu mau menjadi seorang pemimpin yang baik, kamu mau kenal orang itu atau mau memberikan salam buat dia. Nah, inilah yang terjadi dan kemungkinan John ambil dari sini, ya. Kita lihat. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap hari berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyain, dari kota manakah engkau? Apabila ia menjawab, hambamu ini datang dari suku Israel Anu, maka berkatalah Absalom kepadanya, lihat, perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Di sini Absalom memujuk dan mengatakan kepada orang itu, di dalam kerajaan Allah, raja itu tidak ada yang mau mendengarkan engkau. Seorang pemimpin harus mau mempunyai kesabaran untuk mendengar orang di bawah dia. Dan John mengajar ini, if you want to be a leader, you must know and you must listen to what they say. Kamu harus mau dengar apa yang mereka katakan. Nah, inilah yang dilakukan oleh Absalom. Lagi kata Absalom, sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. You see? Dia menjelaskan kalau kamu pilih saya, kalau saya menjadi hakim, saya menjadi raja. Nah, inilah kelicikan dia. Tapi dia punya cara itu luar biasa mengambil hati orang. Nah, apabila seorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkanlah tangannya, dipegangnya, ya kan, orang itu dan diciumnya. You see? Dia mencium tangan orang itu. Ini yang luar biasa. Seorang pemimpin, kita akan mengajarkan, if you want to be a leaders, you must serve others. If you want to be a leaders, love them. Nah, ini yang dikatakan di Alkitab. Nah, di dalam sekuler banyak orang juga mengajar dan belajar prinsip ini. Dan ini luar biasa. Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel.
Dia mencuri hati orang Israel. Sesudah lewat 4 tahun, bertanyalah Absalom kepada raja, izinkanlah aku pergi supaya di Hebron aku bayar nasarku yang telah ku ikrarkan kepada Tuhan. Tuh. Sebab hambamu ini ketika masih tinggal di Gesur di alam telah bernazar demikian. Jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada Tuhan. Nih. Begitu luar biasa anak remaja ini, ya, Absalom. Dan dia anak raja, tampan dan pintar. Ia juga memiliki kemampuan untuk memimpin, jenaka dan memiliki daya tarik yang luar biasa. Namun kekurangan yang ia miliki dibiarkan menghancurkan karir dan hidupnya. Ia seorang yang berambisi, gampang marah dan kurang percaya diri. Ia memiliki kualitas secara lahiriah tetapi miskin secara moral. Nah, dia begitu luar biasa. Dia ngerti how to be a leaders. Dia ngerti leadership punya konsep. Dan tadi saya cerita dengan John Maxwell karena menurut saya bahwa banyak sekali John yang ambil dari Alkitab itu memang benar gitu loh. Dan bagaimana Alkitab mengajar kita mau menjadi seorang pemimpin yang baik, kita mengambil hati orang itu dengan cara care for them gitu loh. Nah, sekarang hari ini yang saya mau sharing ini bukan tentang leadership, tetapi tentang anak ini yang namanya Absalom. Dia mempunyai talenta, dia mempunyai pikiran dan watak yang luar biasa, otak yang brilian gitu loh. Tetapi moral dia itu menghancurkan kehidupan dia. Dan dia adalah anak durhaka yang memberontak, yang mau membunuh ayahnya demi posisi. Inilah yang saya mau sampaikan pagi hari ini. Janganlah kita jadi orang Kristen yang berontak. Janganlah kita jadi anak Tuhan yang mau mendapatkan sesuatu itu dengan tidak mau membayar harga. Dan jangan kita mau mendapat sesuatu itu dengan mengharapkan, oke, cepat-cepat orang tua aku mati supaya aku dapat warisan. Nah, ini Absalom yang begitu. Dia mau membunuh ayahnya supaya dia mengambil kuasa dan kerajaan ayahnya. Nah, inilah yang saya katakan moral yang jahat. Mari saudara sekalian, kita jangan seperti Absalom. Dan Absalom apa? Dia mengatakan kepada bapaknya, saya mau ke Haram supaya saya di sana. Bukan, dia bilang bohong lagi. Dia bohong lagi ke ayahnya bahwa dia mau ibadah, dia mau melayani Tuhan. Inilah anak muda yang tidak bisa dipercaya, yang moralnya itu yang jahat. Dia membohong, menipu, mengatakan sesuatu dengan cara apapun licik supaya dia mencapai cita-cita dia. Nah, inilah wataknya, inilah sifatnya, inilah manusia isi hatinya yang jahat. Dan apa yang terjadi? Endingnya itu dia dibunuh dan dia mati. Marilah saudara sekalian, kita jadi anak Tuhan. Kita harus mau sadar, kadangkala kita di dalam kesusahan. Jangan kita cari jalan yang pintas. Aku mati sajalah supaya asuransi aku bisa memberikan untuk suami aku. Aku mati sajalah supaya anakku dapat asuransi saya punya uang. Ini adalah manusia yang sedikit stres ya. Anak Tuhan yang stres. Nah, marilah kita ingat, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau belajar firman Tuhan, menjadi anak Tuhan yang hidup menurut pengajaran Alkitab. Problem apapun yang kita hadapi, kesusahan apapun yang kita miliki sekarang ini, marilah kita berdoa. Minta Tuhan memberikan kita hikmat. Minta Tuhan buka jalan. Minta Tuhan membantu kita untuk memenangkan segala masalah dan pergumulan kita. Yesus mengatakan, akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Jalan. Kalau jalan itu Tuhan yang buka jalan, tidak ada yang bisa tutup. Kelihatannya pintunya tertutup semuanya. Tapi Tuhan kalau sudah buka pintu, tidak ada orang satupun yang bisa tutup pintunya. Maka itu, taruhlah iman pada Tuhan Yesus. Rajin ikut Bible study hari Selasa. Rajin ikut bring kalau anak muda. Rajin ikut kegiatan bring hari Kamis kalau nggak salah Rabu.
Belajar firman Tuhan, rajin melayanin. Jangan kita malas jadi pemimpin, udah atur-aturin kayak atur di perusahaan. Bukan. Kalau ngurusin gereja itu beda dengan urusan PT. Kita ada uang, nggak suka pecat, udah. Beda. Di gereja itu urusin gereja, urusin jiwa itu mau panjang sabar. Posisi itu harus mau kita lakukan dengan baik supaya kita bisa menjadi kakak rohani yang baik. Kasihin mereka, cintain mereka. Tadi Absalom cium tangan mereka. Wow, ini orang luar biasa gila. Hebat sekali dia mengambil hati orang. Tapi motivasinya salah. Mari kita bertobat kalau kita seperti Absalom di dalam hati kita. Sorry ya, tidak ada yang tahu hati Anda seperti apa. Tapi Tuhan Yesus tahu. God bless you. Dan saya percaya kita semuanya mau berubah menjadi lebih baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau dan contoh dan cerita bagaimana kehidupan Absalom. Tuhan, tolonglah kami supaya kami tidak seperti Absalom. Ubahlah kami Tuhan supaya kami hidup berkenan di hadapan.